Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita Donghua, yaitu Shishing-jin Goodbye Wukong. Tanpa berbasa-basi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Sun Wukong yang jiwanya sedang disegel di dasar samudra. Ia pun menceritakan alasan mengapa ia bisa berada di sana. Lalu cerita Shishing-jin Goodbye Wukong pun dimulai. Scenes dimulai dengan seorang wanita yang cantik jelita. Wanita ini bernama Suyi. Suyi adalah seorang penjaga surga dari kerajaan langit. Di sana Suyi sedang menikmati pemandangan langit. Tiba-tiba Sun Wukong muncul di hadapannya. Mereka pun bercandaria bagaikan seorang kekasih. Mereka berdua terlihat sedang menikmati malam bersama sambil memakan buah persik. Tetapi tiba-tiba para penjaga langit menemukan mereka. Lalu mereka pun menyerang Wukong karena dianggap telah melanggar peraturan langit dan menyusup ke sana. Bidu sebagai penjaga surga langsung menyerang Sun Wukong sehingga terjadi sebuah ledakan yang dahsyat. Terlihat Sun Wukong pun langsung bertarung dengan para penjaga lainnya yang sudah bersiap untuk menyergap dirinya. Terlihat Suyi berusaha untuk menghentikan Wukong, tetapi ia dihalangi oleh para prajurit langit. Terlihat Wukong diserang oleh prajurit langit, tetapi ia berhasil menghindarinya dan mampu menyerang mereka kembali. Wukong menghadapi 8 penjaga langit tingkat atas. Mereka menyerang Wukong secara bersamaan, tetapi pada akhirnya mereka pun dikalahkan oleh Wukong. Di sana terlihat 100.000 penjaga langit membentuk sebuah formasi yang mengelilingi Wukong. Lalu mereka menyerang Wukong secara berturut-turut. Terlihat Wukong mengeluarkan jurusnya. Lalu keluarlah bayangan Wukong yang menyerang para prajurit langit. Dan Wukong yang asli malah tiduran sambil bersantai. Tiba-tiba Wukong terkejut karena ada kekuatan api yang menghabisi bayangan Wukong. Terlihat Jenderal Dewa muncul. Ia bernama Sanyang atau biasa disebut dengan sebutan Dewa Erlang. Sanyang langsung menyerang ke arah Wukong dan mereka pun berduel satu sama lain. Terlihat Sanyang yang berhasil dipukul mundur oleh Wukong. Tetapi ia pun langsung menyerang Wukong dengan tombak panahnya. Tombak panahnya ini bahkan bisa menghancurkan bangunan surga. Sementara itu pertarungan antara mereka terus berlanjut. Sun Wukong berusaha terbang ke langit, lalu Sanyang mengikutinya. Tetapi tanpa disangka tiba-tiba di belakang Sanyang terlihat Wukong yang sudah berubah menjadi gorila yang besar. Wukong pun langsung menghantam Sanyang. Sanyang yang terpukul mundur langsung mengambil tombaknya. Ia lalu mengeluarkan jurus pamungkas miliknya. Terlihat ia menciptakan banyak lingkaran di langit. Lalu lingkaran tersebut mengeluarkan tombak api yang menyerang Wukong secara berturut-turut. Serangan dari Sanyang ini hampir mengenai Suyi dan hampir membuatnya terluka. Beruntung Wukong berhasil menyelamatkan Suyi. Suyi pun meminta pada Wukong untuk tidak menghiraukannya dan menyuruh Wukong untuk kembali ke bumi. Tetapi terlihat Wukong tidak menghiraukannya dan malah semakin marah pada Sanyang. Ia pun menyerang Sanyang dengan kekuatan penuhnya. Terlihat Sanyang pun menggunakan jurus pamungkas miliknya, yaitu hukuman surgawi. Tombak tersebut diarahkan pada Wukong, tetapi Wukong dapat menahan serangan dari Sanyang. Wukong dan Sanyang pun beradu kekuatan satu sama lain. Terlihat Sanyang berhasil ditekan mundur oleh Wukong. Tiba-tiba di atas Wukong muncul sebuah tapak Buddha yang besar dan menghantam Wukong berkali-kali. Suyi yang melihat hal tersebut berusaha untuk menyelamatkan Wukong. Lalu Wukong pun menciptakan sebuah penghalang dari tongkatnya agar serangan tapak Buddha itu tidak mengenai Suyi. Wukong terus-terusan ditekan oleh tapak Buddha tersebut hingga ia pun akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan tersebut, terlihat bangunan surga di langit hancur karena pertarungan antara Wukong dan para dewa langit. Scenes berganti di Gunung Jusen. Di sana terlihat seseorang dan orang tersebut ialah Dewa Gautama. Dewa Gautama ini ternyata pergi untuk mengunjungi Wukong yang sedang disegel. Dewa Gautama mengajak Sun Wukong untuk bermain catur. Ia berjanji akan membebaskan Wukong dari Gunung Jusen jika berhasil mengalahkannya. Wukong pun menyetujui hal tersebut. Dewa Gautama pun membebaskan Sun Wukong. Tapi tanpa disangka Wukong malah berusaha untuk menyerangnya. Tapi Dewa Gautama langsung menghindari serangan-serangan Wukong dengan santai. Wukong tidak menyerah begitu saja. Ia terus mencoba untuk menyerang Dewa Gautama serangan demi serangan. Dewa Gautama pun mulai memberi Wukong pelajaran.
Ia pun menjelaskan bahwa ia adalah guru dari Suyi, tapi Wukong tidak menghiraukannya dan malah berusaha untuk menyerangnya secara terus-menerus. Karena Wukong tidak bisa menyerang Gautama sedikit pun, ia akhirnya kelelahan. Wukong pun menyetujui untuk bermain catur bersama dengan Gautama. Di permainan pertama terlihat Wukong dikalahkan oleh Gautama. Ia kesal karena hal tersebut, lalu ia pun menghancurkan permainan caturnya. Sambil mengembalikan permainan seperti semula, Dewa Gautama mengatakan bahwa Wukong tidak boleh dikendalikan oleh amarahnya, karena hal itu dapat membawa Wukong ke dalam keburukan. Di sana Wukong mengingat kembali tentang pertemuan pertamanya dengan Suyi. Terlihat Suyi yang sedang bermain-main dengan peliharaannya. Suyi melepaskan selendangnya dan mandi di sungai. Tetapi tanpa sengaja, kaki Suyi menginjak sebuah batu sehingga kakinya mengeluarkan darah. Hal tersebut memancing datangnya sebuah ikan piranha ganas ke arah Suyi. Terlihat sungai tersebut tiba-tiba menjadi sebuah pusaran air yang sangat kuat. Suyi berusaha keluar dari pusaran air itu, tapi semua itu sia-sia. Hingga akhirnya ia pun tenggelam dalam pusaran air. Saat Suyi akan hanyut dan akan dimakan oleh piranha, tiba-tiba Sun Wukong datang menyelamatkannya. Wukong pun langsung membawa Suyi ke permukaan sambil memeluknya. Di sana Wukong memperkenalkan dirinya sebagai raja dari tempat tersebut. Lalu ia bertanya siapa sebenarnya Suyi. Suyi pun menjelaskan bahwa ia adalah orang yang berasal dari surga. Mereka berdua pun terlihat menikmati Gunung Huago sambil memandangi sungai. Mereka bermain-main dengan piranha yang tadi akan menyerang mereka berdua. Suyi memperlihatkan kemampuannya dalam menumbuhkan bunga. Lalu Suyi pun memberikan Wukong beberapa tangkai bunga. Tapi dengan wajah polosnya Wukong malah memakan bunga tersebut. Tiba-tiba para penjaga langit datang. Di sana mereka datang untuk membawa Suyi kembali. Mereka melihat Suyi yang sedang bersama dengan Wukong. Bidu sebagai penjaga dewa memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Wukong. Dan hingga akhirnya pun mereka bertarung satu sama lain. Terlihat Wukong menggunakan tongkatnya untuk menyerang. Ia membuat tongkatnya menjadi besar dan bersiap untuk menyerang ke arah Bidu. Dengan sigap, Bidu pun langsung mengeluarkan jurusnya untuk menahan serangan tersebut. Tapi akhirnya serangan Wukong pun menyebabkan Bidu terpukul mundur. Tak hanya sampai di situ, mereka berdua pun saling adu jotos satu sama lain. Tapi tanpa disangka ternyata Wukong dapat mengalahkan Bidu dengan mudah. Saat mereka akan bertengkar kembali, Suyi meminta mereka untuk berhenti. Sebagai gantinya, Suyi akan pergi dengan Bidu dan para penjaga langit. Setelah hari itu, Suyi pun sering mengunjungi Wukong. Terlihat mereka bermain bersama-sama. Sampai akhirnya Wukong pun mengajak Suyi untuk datang ke tempat terindah di Gunung Hao. Wukong mengajak Suyi untuk masuk ke dalam gua air terjun. Terlihat di sana mereka berdua menikmati pemandangan bersama. Suyi menggunakan kekuatannya. Ia mengeluarkan hujan salju yang menumbuhkan banyak bunga di sekitarnya. Di sana Suyi pun memberikan jimat pelindung pada Sun Wukong. Mereka berdua pun melanjutkan berduaan sambil menikmati suasana gua air terjun yang sangat indah. Setelah beberapa waktu, Suyi tidak pernah mengunjungi Wukong kembali. Akhirnya Wukong pun memutuskan untuk pergi ke surga dan menemui Suyi. Terlihat Wukong mencuri beberapa persik yang ada di sana sebelum menemui Suyi. Ia pun lalu menemui Suyi, tapi di sana ia ditemukan oleh para penjaga. Hingga akhirnya ia pun berhasil dikalahkan dan berakhir di dalam gua dan disegel. Lihat Gautama mencoba menenangkan Wukong yang dikuasai oleh amarahnya. Sedangkan di surga terlihat Suyi yang merindukan keadaan dari sang raja kera. Sementara itu Wukong sendiri akhirnya berusaha untuk menyelesaikan permainannya dengan Gautama. Ia berlatih dengan dirinya sendiri dalam pikiran. Bahkan tubuh Wukong ditumbuhi tanaman karena saking lamanya ia berpikir dalam permainan catur. Wukong pun menantang Gautama sekali lagi dalam permainan catur. Terlihat ia mengingat segala hal yang telah ia lalui sambil bermain catur. Wukong pun berhasil mengalahkan Gautama dan ia langsung mencoba pergi dari hadapan Gautama sesuai dengan janjinya. Saat Wukong mencoba keluar dari gua tersebut, Gautama meminta sesuatu. Gautama meminta Wukong menemani Tang San untuk mendapatkan sutra. Gautama pun menjanjikan akan mempertemukan Suyi dengan Wukong jika ia telah berhasil menyelesaikan misinya. Wukong akhirnya melaksanakan misinya bersama dengan Biksu Tang untuk mencari sutra. Tapi mereka tidak hanya berdua, mereka ditemani oleh Patkai atau Baji, Sawujing, dan seekor kuda putih. Terlihat mereka menyelesaikan seluruh misi secara bersama-sama. Mereka bertarung dengan para penjahat.
membantu rakyat yang kesulitan, melawan para monster jahat, hingga dikejar oleh iblis banteng yang menyukai Sun Wukong. Pada akhirnya mereka pun sampai ke tempat terakhir sutra berada. Tetapi tanpa disangka ternyata tempat tersebut sangatlah berbahaya karena sutra ternyata dijaga oleh sekumpulan api yang menyala-nyala. Biksu Tang pun menyuruh para muridnya untuk menunggu, lalu ia pergi sendirian ke arah api besar tersebut. Api tersebut sangat kuat, bahkan membuat mereka kewalahan menahan hempasan angin dari api itu. Sun Wukong yang khawatir dengan gurunya lalu mencoba untuk masuk dan membantu gurunya, hingga ia pun akhirnya harus menghadapi ujian yang diberikan oleh api itu. Di sana Wukong diperlihatkan tentang kesedihan-kesedihan yang melanda dirinya. Namun Wukong berhasil melewati ujian itu. Ia pun langsung membantu gurunya yang sedang kesulitan saat akan mengambil sutra. Mereka berdua pun dengan susah payah mencoba untuk keluar dari api itu, hingga akhirnya api itu pun hilang ke dalam tanah. Pat Kai dan Wu Jing bersedih karena mereka berpikir Biksu Tang dan Wukong telah dilahap oleh api. Tapi tanpa disangka ternyata mereka berdua akhirnya berhasil keluar dari sana sambil membawa sutra. Scene pun berganti di Istana Langit. Terlihat Sui yang sedang berada di surga. Di sana Sui ingin menanyakan kapan kembalinya Wukong yang telah berhasil mendapatkan sutra. Awalnya ia ingin bertanya pada Gautama, tetapi karena Gautama sedang tidak ada, ia pun memutuskan untuk bertanya pada ayahnya. Tanpa disangka saat Sui ingin bertanya pada ayahnya, ternyata ayahnya sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Sui yang melihat hal tersebut langsung mencoba menghentikan ayahnya. Tetapi karena ia telah dikuasai oleh kejahatan, ia pun langsung mengirim Sui ke alam kematian. Di istana terlihat Gautama yang datang pada Disitian dan menanyakan keberadaan Sui karena ia telah berjanji pada Wukong akan mempertemukan mereka kembali. Tapi Disitian mengatakan pada Gautama bahwa Sui sudah meninggal karena penyakit yang mendadak. Gautama meragukan perkataan dari Disitian, tetapi pada akhirnya ia harus menerima dengan apa yang dikatakan olehnya. Karena Gautama mencurigai ada hal yang tidak beres, ia pun pergi ke alam kematian untuk mencari roh Sui. Terlihat ada 3 api di belakang punggungnya, dan ketiga api ini adalah tanda untuk menunjukkan seberapa lama Gautama bisa berada di alam kematian. Jika tanda ini menghilang, maka Gautama akan menjadi roh dan akan berada di alam kematian selamanya. Di sana Gautama mencari roh Sui. Sebenarnya tanpa sengaja Gautama berpapasan dengannya. Tapi karena ia tidak dapat mengenalinya lagi, ia pun langsung pergi meninggalkannya. Sementara itu di jalan menuju kerajaan langit terlihat Wukong dan anggotanya yang sedang berada di kereta kuda. Wukong bermimpi bahwa ia tidak boleh memberikan sutra pada Disitian. Wukong pun meminta kepada gurunya untuk tidak memberikan sutra pada Disitian. Tapi guru dan kawan-kawannya menyuruh Wukong untuk tidak melakukan hal yang dapat membahayakan mereka semua. Sampai di kerajaan langit, ia curiga karena ia tidak melihat Gautama dan Sui. Sementara itu di alam kematian terlihat Gautama yang bertemu dengan Raja Kematian. Gautama yang sedang mencari Sui dihalangi oleh Raja Kematian karena di sana Raja Kematian menginginkan jiwa Gautama. Terlihat Raja Kematian bermain-main dengan Gautama, di mana Sui menjadi sulit untuk ditemukan di antara jiwa yang ada. Sementara itu di kerajaan langit terlihat Wukong dan kawan-kawannya yang sedang berada di hadapan Disitian dan bawahannya. Biksu Tang yang akan memberikan sutra pada bawahan Disitian tiba-tiba dihentikan oleh Wukong. Wukong pun langsung mengambil sutra tersebut dan memasukkan ke dalam jantung miliknya. Setelah melakukan hal tersebut, para penjaga surga pun bersiap untuk menyerang Wukong. Di sana pun terjadi pertarungan ulang antara Wukong dan Sanyang. Pertarungan keduanya terjadi dengan sangat sengit dan menghancurkan daerah di sekitarnya. Di sana terlihat Wukong diserang oleh penjaga lainnya, tapi ia berhasil mengatasinya lalu ia pun melanjutkan pertarungannya dengan Sanyang. Wukong mengeluarkan kekuatannya, di mana tongkatnya menjadi banyak dan menyerang Sanyang. Serangan ini pun membuat Sanyang terpukul mundur. Biksu Tang merasa ada hal yang aneh, ia pun meminta pengampunan dari Dewa Langit. Tapi Dewa Langit malah menyuruh Biksu Tang untuk membacakan mantra yang dapat menghentikan Wukong. Wukong yang sedang bertarung dengan Sanyang meminta pada gurunya untuk tidak melakukan hal tersebut, dan meminta Biksu Tang untuk percaya pada Wukong. Biksu Tang merasa ada hal yang mencurigakan, dan kecurigaan itu bertambah saat Pat Kai dan Wu Jing diserang oleh para dewa. Biksu Tang tak bisa membiarkan para muridnya terluka lebih parah lagi. Akhirnya ia pun membaca mantra yang mengikat Wukong.
Mantra yang dibaca oleh Biksu Tang membuat Wukong kesakitan. Ini pun menyebabkan ia harus bertarung sambil menahan rasa sakit karena mantra yang dibacakan oleh gurunya. Hal ini pun dimanfaatkan dengan baik oleh Sanyang. Ia langsung menyerang Wukong dengan kekuatan penuhnya. Akhirnya Sanyang pun menusuk dada Wukong dan membuat Wukong dikalahkan. Wukong kecewa pada gurunya karena Biksu Tang membaca mantra dan tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Wukong. Wukong pun akhirnya dieksekusi oleh Sanyang. Terlihat gurunya sedih karena ia melihat akhir hidup Wukong di depan matanya. Sedangkan itu, Sanyang yang berhasil mengambil sutra di dalam tubuh Wukong memberikannya pada Disintian. Biksu Tang kesal pada dirinya sendiri karena ia tidak bisa melindungi para muridnya. Setelah pertempuran tersebut, jiwa Wukong pun akhirnya disegel di dasar samudra. Dan cerita pun bersambung. Halo semuanya, terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan beri like ya. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-temannya jika dirasa video ini menghibur atau membuat kalian merasa bernostalgia. Terima kasih, saya dari 100 Alur Cerita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tunggu dulu sebentar. Ternyata di akhir cerita ada lanjutan dari cerita Shishingji. Cerita ini akan memperlihatkan tentang bagaimana Wukong diselamatkan oleh orang yang bernama Bailang. Dalam cerita ini juga akan diperlihatkan kesulitan yang dihadapi Wukong dalam usahanya untuk menyelamatkan jiwa Sui. Nah, jika kalian mau cerita ini dibahas dalam channel 100 Alur Cerita, jangan lupa untuk komen di bawah ya. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. 我们一行人将重返彼岸，不过在那之前